Dilihat lebih lanjut, ada sedikit perbedaan. Pada Xperia Z5, kaca di bagian belakang tidak lagi mengkilap seperti sebelumnya, namun kali ini sedikit dengan finishing matte yang disebut dengan frosted glass. Pada unit berwarna hijau ini, Xperia Z5 terlihat keren dan beda banget dengan ponsel umumnya yang punya warna hitam, putih, silver, atau gold sekalipun. Frosted glass tadi sendiri tidak hanya enak dilihat, tapi juga enak disentuh walau kadang sedikit licin. Letak dua slot nano SIM card dan microSD ada di sisi kiri perangkat dan tentunya berada di balik flap guna mendukung fitur anti air dan debu yang selalu menjadi keunggulan dari seri Xperia Z. Berkat ukurannya yang tidak besar, Sony Xperia Z5 ini terasa sangat enak digenggam, mudah dinavigasikan, dan tidak kebesaran saat disimpan di dalam saku celana. Tapi kemudahan navigasi menurut saya sedikit terganggu akibat letak tombol volume yang terlalu ke bawah sehingga selalu butuh penyesuaian untuk menekannya. Di samping tombol volume, terdapat tombol untuk shutter kamera yang memang khas Sony, serta sebuah tombol power yang bentuknya tidak lagi bulat karena kali ini berfungsi sebagai pemindai sidik jari. Buat fitur pemindainya sendiri, saya ada beberapa catatan khusus. Pertama, soal letaknya. Penempatan di samping sebenarnya bagus karena merupakan tempat yang natural baik untuk ibu jari jika memakai tangan kanan atau telunjuk tangan kiri. Namun saat perangkat diletakkan di atas meja, posisi tadi memang sulit dijangkau sehingga fitur double tap to wake dan memasukkan pin menjadi alternatif untuk mengakses perangkat. Sedangkan catatan kedua adalah akurasinya yang menurut saya tidak terlalu bagus dalam mengenali sidik jari. Kadang saya butuh 2-3 kali scan untuk membuka kunci perangkat, bahkan ada saat tidak bisa sama sekali sehingga harus memasukkan pin. Salah satu bagian yang sebenarnya menjadi andalan Sony pada Xperia Z5 adalah layar resolusi 4K yang ada pada seri Z5 Premium. Sedangkan untuk unit yang saya review ini, resolusinya adalah Full HD 1080p. Tidak ada yang salah memang dengan resolusi 1080p pada sebuah ponsel, terlebih jika kualitasnya bagus seperti yang ada pada Xperia Z5. Browsing, main game, atau menonton video, semuanya terasa enak dilihat di atas panel IPS LCD 5,2 inch-nya yang dilengkapi dengan teknologi X-Reality dan Triluminous Display. Hadirnya dua buah speaker stereo di bagian depan yang punya output suara bagus juga menjadi tambahan yang menarik untuk meningkatkan pengalaman multimedia. Di bagian hardware, Xperia Z5 tidak membawa perubahan dibanding Xperia Z3 Plus. Entah sudah terikat kontrak atau apa, Snapdragon 810 masih dipakai pada flagship Sony ini, beserta dengan GPU Adreno 403 dan juga RAM 3GB. Dengan masih menggunakan prosesor yang terkenal dengan masalah panasnya itu, bisa ditebak bahwa Xperia Z5 ini bukan pengecualian. Tapi yang aneh adalah kapan panasnya itu yang nggak bisa ditebak. Kadang saat WhatsAppan panas, kadang juga saat main Twitter jadi hangat, ada juga pas main game. Tapi buat main game saya rasa sih wajar ya jadi panas. Di samping masalah yang saya sebutkan sebelumnya, Xperia Z5 ini adalah perangkat yang tangguh dan mampu meladeni berbagai macam tugas dengan sangat baik. Multitasking atau gaming semua bisa berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Sayangnya, baterai 2900 mAh pada Xperia Z5 ini menurut saya tidak luar biasa dan cenderung boros. Screen on time selama saya memakainya hampir tidak pernah tembus dari 3,5 jam dalam pemakaian yang terhitung biasa-biasa saja. Sedangkan untuk pemakaian yang lebih intensif, screen on time hanya berkisar 2 jam saja. Untuk software, Sony memang tidak banyak bereksperimen. Android Lollipop masih menjadi OS default dari Xperia Z5 yang katanya akan segera ke bagian upgrade Marshmallow. Sisi user interface yang hampir seperti Android murni dengan sedikit sentuhan Sony juga tidak banyak berubah sehingga bagi pengguna lama seri Xperia akan sangat familiar. Dan bicara Sony Xperia Z nggak lengkap kalau tidak bahas tentang kamera. Sedikit keluhan dari saya adalah kecepatan untuk membuka aplikasi kamera yang terasa lambat pada Xperia Z5 ini karena butuh waktu beberapa detik sejak dari menekan icon kamera sampai aplikasinya terbuka. Hal yang cukup mengganggu dan menurut saya harus segera dibenahi oleh Sony. Untuk pertama kalinya sejak 2 tahun terakhir, Sony akhirnya meningkatkan jumlah megapiksel pada kamera utama dari 20,7 megapiksel yang dulu diperkenalkan pada Xperia Z1 menjadi 23 megapiksel. Sedangkan untuk kamera depan, resolusinya masih sama seperti Z3 Plus, yaitu 5 megapiksel dengan lensa wide. Lalu, apakah dengan megapiksel lebih besar, maka fotonya lebih bagus? Bisa benar, tapi tidak sepenuhnya tepat. Pada Xperia Z5, Sony menggunakan metode oversampling dengan resolusi 8 megapiksel sebagai setelan default pada mode Superior Auto. Sedangkan untuk memaksimalkan resolusi 23 megapiksel harus diubah sendiri lewat menu setting. Sebenarnya bahas kamera dari Xperia Z5 ini bisa panjang banget, tapi akan saya persingkat. Hasil foto dari Xperia Z5 ini oke banget pada berbagai macam kondisi, tapi tidak konsisten. Kenapa nggak konsisten? Karena hasil di setting 8 megapiksel kadang bisa lebih bagus dari 23 megapiksel dan begitu juga sebaliknya. Soal detail, resolusi 23 megapiksel tentu menang jauh terlebih untuk urusan cropping, tapi 8 megapiksel pun juga tidak kalah bagus.
Bagian dynamic range serta foto pada kondisi low light, hasil pada setting 8 megapiksel terlihat lebih unggul karena lebih terang dan detailnya lebih terjaga. Jadi simpelnya kalau foto di cahaya bagus pakai dengan 23 megapiksel, sedangkan di kondisi low light gunakan setting 8 megapiksel. Untuk kamera depan hasilnya sama saja di setting 5 megapiksel atau 3,7 megapiksel. Foto selfie di kondisi outdoor pada siang hari terlihat tajam dan kaya detail, sedangkan untuk kondisi low light terlihat terang namun dengan kompensasi detail yang mengalami penurunan. Rekaman video pada Xperia Z5 sudah mencapai resolusi 4K yang kelihatannya oke meski harus saya kecilkan ke 720p untuk video ini. Tapi yang menurut saya paling keren adalah resolusi 1080p dalam 30 fps yang memungkinkan mengaktifkan fitur Intelligent Active Steady Shot yang bikin hasil video stabil banget seperti berikut ini. Keren kan? Overall, Sony Xperia Z5 ini tetap terasa sebagai ponsel premium yang layak dihargai mahal, asal jangan kemahalan. Desain dari Sony Xperia Z5 ini benar-benar oke dan saya sangat suka sekali. Kameranya pun juga sangat baik dan jelas yang terbaik dari Sony, tapi jelas bukan yang terbaik dari semua smartphone. Spesifikasi tinggi yang dimilikinya juga membuat berbagai macam tugas bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Hanya saja masalah suhu perangkat kadang sedikit mengganggu, begitu juga dengan baterainya yang tidak terlalu awet. Oke, itu dia review saya kali ini untuk Sony Xperia Z5 Dual. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan jangan lupa